Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar ayah bunda di rumah? Sehat, semangat, insyaallah nggih ayah bunda semua. Baik, pada hari ini alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT. Kita bisa bersama-sama bertemu di ruang ini. Kalau Kemendikbud menyebutnya sebagai kelas orang tua, Bu Ati menyebutnya sebagai kelas parenting kita. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan acara parenting melalui Zoom meeting, dan ini kita lanjutkan melalui channel YouTube kita. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan tentang capaian perkembangan sosial emosional anak untuk usia 4-6 tahun, tetapi belum selesai. Kemarin ya kita baru bahas tentang sampai pada kesadaran diri ya ayah bunda. Kita akan lanjutkan bahasan kita. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang kebutuhan anak menurut Maslow, yaitu fisik, aman, kasih sayang, penghargaan, aktualisasi diri. Kemudian kita juga belajar sedikit tentang otak, tentang kerangka kecerdasan, sehingga ayah bunda sudah sama-sama memahami fokus kita yang paling utama adalah bagaimana agar kecerdasan kinestetik dan kecerdasan emosi anak berkembang dengan baik. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sampai pada kesadaran diri yang usia 4-5 tahun. Secara sekilas saya sampaikan yang bahasan kita kemarin, yaitu menunjukkan sikap mandiri dalam berkegiatan, mengendalikan perasaan, menunjukkan rasa percaya diri, memahami peraturan dan disiplin, memiliki sikap gigih, bangga terhadap hasil karya sendiri. Itu yang kita bahas kemarin. Kita akan lanjutkan sekarang tentang lingkup kesadaran diri untuk usia 5-6 tahun. Usia ini anak sudah mampu memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Jadi ayah bunda, kalau kita saat ini nih kan mulai tahun ajaran baru ini ya, kita lama melakukan daring nih, usia 5-6 kan TKB nih, daring. Kemudian ada saat-saat kita melakukan tatap muka ketika misalnya kita sudah masuk ke level 3. Tatap muka terbatas. Maka ketika anak-anak kita masuk sekolah dan mampu menyesuaikan diri ketika saat-saat baru awal itu, maka ini merupakan satu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Demikian juga dalam hal-hal tertentu, misalnya jarang kita ajak kumpul-kumpul dengan teman-teman kita. Suatu saat kita ajak kumpul anak-anak, kalau dia sulit untuk menyesuaikan diri, mungkin ngumpet terus ke belakang orang tua nih, ngumpet nemblok. Nah, ini kita stimulasi terus gitu. Kita stimulasi terus agar anak-anak mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi itu secara baik. Stimulasi ya ayah bunda, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, kita terus melakukan ini. Masih ada waktu, ini masih tahun ajaran baru. Kemudian memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal. Nah, ini menumbuhkan kepercayaan kepada orang dewasa yang tepat. Jadi kalau anak-anak nih misalnya usia 5-6 tahun, tapi sama orang gampang percaya, sama orang kok gampang saja mempercayakan sesuatu. Nah, ini kita perlu rem ya yang seperti ini. Jadi anak-anak harus sudah mulai memiliki sikap hati-hati gitu loh kepada orang yang tidak dikenal. Tapi kita juga jangan memunculkan rasa sehingga menyebabkan anak-anak itu susah percaya dengan orang, atau anak-anak itu susah tadi adaptasi dengan situasi yang baru di poin yang pertama tadi. Nah, jadi harus ada balancing, harus ada
keseimbangan di sini, dan latihan yang terus-menerus dari kita orang tua, dari para guru, itu sangat penting. Kemudian mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar. Jadi mengendalikan diri secara wajar. Dengan demikian ayah bunda perlu ya anak-anak itu tahu tentang rasa sedih, tahu tentang rasa marah, tentang takut, tentang cemas, rasa jengkel misalnya ya. Jadi berbagai perasaan itu harus dikenali oleh anak-anak kita, sehingga anak-anak itu akan mampu mengelola secara wajar rasa-rasa itu. Misalnya ya, ketika itu anak-anak itu marah, keinginannya tidak dituruti oleh orang tua. Ketika anak kita merasakan, mengenali rasa yang semacam itu, kemudian dia mengekspresikan misalnya dengan menjambak jilbab orang tua, dengan menendang orang tua, dengan memukul-mukul, maka itu adalah ekspresi yang tidak tepat. Berarti mengelolanya itu tidak wajar. Terus bagaimana Bu Ati? Ya dilatih. Karena jenjang usia 0 sampai 7 tahun itu adalah masa keteladanan dan masa latihan yang terus-menerus. Jadi jangan divonis. Guru-guru tidak boleh memvonis anak-anak yang seperti itu. Misalnya anak itu anak sulit. Orang tua juga tidak boleh memvonis. Tapi melatih mereka untuk mengelola itu secara wajar. Kalau misalnya jengkel, gampang cugetan, anak kan ada yang gampang banget cugetan. Itu berarti cara pengelolaan dirinya itu belum tepat. Ya harus distimulasi, harus dilatih secara terus-menerus. Ada loh yang gampang banget cugetan gitu. Apa sedikit sudah marah. Kalau sudah marah masuk kamar diem aja. Itu harus dilatih dan disadarkan bahwa itu sesuatu yang tidak betul. Dibimbing anak kita ketika melakukan seperti itu, dan sekali lagi harus dilakukannya secara terus-menerus, berlatih dan terus berlatih. Ayah bunda yang dirahmati Allah, jangan sampai anak-anak kita tidak mengenali perasaan. Maka sebenarnya misalnya ketika anak marah, itu tidak perlu kita ganti marah-marah dengan enggak boleh kalau ini marah seperti ini. Tapi kita kasih tahu bahwa kamu marah nak. Kalau kamu marah enggak seperti itu caranya. Karena rasa marah itu juga memang harus tetap dimiliki oleh seseorang. Sehingga misalnya ketika seseorang itu diinjak-injak harga dirinya kelak ketika pada masa-masa usia selanjutnya, ya dia akan mampu untuk mempertahankan diri gitu. Bukan kemudian diem saja, tidak ada rasa ini, atau misalnya ketika agama dilecehkan diem saja, kan enggak juga seperti itu ya. Maka itu tadi mengelola perasaan, mengenali dan mengelola secara wajar. Itu sangat penting. Kemudian lingkup yang berikutnya adalah rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan lingkungannya. Untuk usia 4 sampai 5 tahun menjaga diri sendiri dan lingkungannya. Bagaimana implementasinya? Misalnya nih ayah bunda ya, kita tahu ya bahwa kalau anak itu naik-naik kan bisa jatuh. Kalau di sekolah kita itu kan ada wahana mini climbing yang dilanjut dengan flying fox dan meniti jembatan goyang ya. Nah, menjaga diri sendirinya caranya adalah ketika guru itu sudah menyampaikan SOP tentang permainan itu, maka dia menjaga diri dengan tidak akan bermain wahana itu tanpa alat pengaman. Menjaga lingkungannya bagaimana? Misalnya nih di sekolah itu kan ada bunga-bunga gitu yang sengaja ditanam ya. Menjaga lingkungannya berarti tidak motek-motek sesukanya meskipun ia suka. Dulu ya pernah ayah bunda di rumah depan di saya itu kan ada tanaman anggrek tuh. Bunga-bunganya itu sudah pada jatuh di bawah gitu. Apa coba yang kita lakukan ketika kita melihat seperti itu?
memarahi anak-anak. Anak-anak tidak perlu dimarahi karena dia belum tahu gitu ya. Secara rasio dia juga belum tahu. Maka apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah dibimbing. Yang perlu dilakukan adalah dikasih tahu, diberi tahu. Nah, bunga ini bukan untuk dipotek-potek, bunga ini untuk hiasan. Bu Ati sedih loh kalau dipotek-potek seperti ini. Misalnya seperti itu. Nah, ini mengajari anak-anak untuk menjaga lingkungannya, termasuk pembiasaan membuang sampah pada tempatnya. Masya Allah ayah bunda ya, kalau misalnya anak-anak itu benar-benar pembiasaan membuang sampahnya itu bagus, Bu Yayu sama Mbah Huti nyapunya tuh bisa berkurang, karena sekarang kan yang banyak nyapu Mbah Huti sama Bu Yayu tuh. Nah, itu menjaga lingkungan namanya. Itu memang harus dilatihkan ke anak-anak dan distimulasi terus, dilatih terus gitu. Dalam bentuk yang lain silahkan ayah bunda mencari contoh-contohnya sendiri. Kemudian menghargai keunggulan orang lain. Nah ini kadang-kadang kan anak-anak maunya I am number one, saya tuh nomor 1. Gak mau dikalahkan, gak siap untuk kalah. Nah itu harus kita latih juga gitu ya. Harus kita latih, aduh Bu Ati ini gak siap nih Bu Ati kalau kalah. Kalau gak siap kalah, latihnya pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Misalnya kita cepet-cepetan nih di sekolah misalnya, nanti yang mengerjakan paling duluan dan benar maka dapat reward loh misalnya ya. Nah ketika kemudian ada anak-anak yang mampu melakukan itu, kita latih, kita ajak anak-anak untuk memberikan apresiasi, menghargai mereka. Ketika kalah, kita sampaikan juga ke anak-anak untuk termotivasi terus, tidak dijatuhkan. Nah, dengan seperti itu, maka anak-anak itu akan terstimulasi untuk menghargai orang lain. Dia tahu bahwa ada orang yang dalam hal-hal tertentu itu lebih baik dari dirinya harus bahwa dalam kehidupan itu ada kalah dan menang, itu harus dilatih gitu. Bahwa ada anak-anak yang jago tertentu, bisa dalam hal-hal tertentu yang nggak mudah karena ini kan masih usia anak-anak ya bunda, 4-5 tahun. Yang kita lakukan itu tadi menstimulasi, melatih dan terus mengawal anak-anak. Kemudian mau berbagi, menolong dan membantu teman. Nah ini kan kadang-kadang anak-anak mungkin rasa egonya masih tinggi ya. Kalau misalnya punya apa-apa gitu kan susah berbagi dengan orang lain. Maka kalau Bu Ati itu sering ke anak-anak itu sengaja Bu Ati minta gitu. Tidak bermaksud untuk Bu Ati jaluan, tentunya ya enggak ya, masuk sama anak-anak pinginan sih dengan yang dibawa anak gitu. Tapi ada target agar anak-anak itu mau berbagi. Jadi biasanya Mbak, Bu Ati mau dong, enak deh kayaknya itu jajannya misalnya. Boleh enggak Bu Ati minta? Biasanya ada anak-anak itu yang susah sekali, sulit sekali untuk berbagi. Nanti biasanya ditaruh belakang gini ya. Enggak boleh ada yang minta. Nah, itu kita ajari dan terus menerus gitu. Kalau Bu Ati dulu kayak gitu ketika masih tatap muka ya, Bu Ati lihat ada anak-anak yang dalam tanda petik lumayan pelit. maaf, nggak boleh ya kita melabeli. Jadi susah memang berbagi. Itu biasanya Bu Ati gitu. Nanti Bu Ati kamu lagi jajan apa? Kepo aja tuh Bu Ati sama anak itu. Kalau misalnya lagi jajan ke Pak Imran atau ke Bu Yayu gitu, nanti minta Bu Ati. Walaupun pada akhirnya nanti dikembalikan lagi sama Bu Ati. Makasih ya kayak gitu. Bu Ati ini deh yang lain aja misalnya. Ya gimana lah cara kita ini mau berbagi, mau menolong temannya, mau membantu temannya. Ini biasanya ayah bunda semakin tambah usia, anak-anak itu akan semakin memiliki kedewasaan emosional. Jadi yang
paling penting adalah kita terus melakukan stimulasi dan kita bersabar. Nah itu yang kadang-kadang tidak kita lakukan. Kita tidak bersabar menghadapi anak-anak ya, padahal mereka masih dalam fase berlatih, masih fase belajar gitu kan. Nah banyak kan anak-anak di TK itu ketika masih awal emosinya Masya Allah. Tapi dengan bertambahnya usia dan banyak yang dia lihat, banyak yang dia dapatkan, pelajaran yang diperoleh, latihan yang diperoleh, berubah anak-anak itu. Ada dulu itu yang kalau marah itu pakai nendang pintu, malah ada yang mecahin kaca segala macam di sekolah itu dulu. Ya Bu Ati paling Bati peluk, Bati kasih tahu, kamu marah ya Mas. Nanti biasanya dia cerita, iya Bu Ati masa ini ku direbut, misalnya kan seperti itu. Oh sedih ya kalau direbut, misalnya kayak gitu. Setelah itu nanti kita kasih masukan, Mas boleh marah tapi tidak seperti itu caranya. Coba lihat nih, kacanya jadi pecah, siapa nih nanti yang mau mengganti kalau kacanya pecah? Kalau kena kaki gimana tuh kacanya? Kita berikan alasan-alasan kognitifnya kenapa hal semacam itu tidak boleh dilakukan. Membantu teman, menolong, bantu teman itu penting. Kemudian rasa tanggung jawab untuk usia 5 sampai 6 tahun, yaitu tahu akan haknya. Kadang-kadang kan anak-anak ada yang cuek aja kan, beli gitu ya, ini udah habis beli udah nggak tahu gimana gitu kan. Makanya tahu haknya bahwa ini adalah punyaku. Kadang-kadang kayak gitu, misalnya beli apa gitu ya, beli sesuatu pakai uangnya si A, tapi yang ngatur-ngatur, yang milih-milih yang B. Dan anak yang A itu bukan karena ini ya, kalau orang dewasa mungkin karena isar, mendahulukan orang lain. Kalau ini bukan itu masalahnya, tapi karena nggak paham, nggak tahu bahwa itu sebenarnya adalah hak dia gitu ya. Itu perlu kita ajari anak-anak bahwa ini adalah haknya. Yang bukan haknya juga dia tahu bahwa yang berhak untuk memilih jajanan, yang berhak untuk mengatur-ngatur uangnya ya yang punya uang. Itu artinya tahu akan haknya. Jadi anak-anak perlu diajari seperti itu. Bukan diajari pelit ya, kalau pelit beda lagi. Nanti nggak boleh berbagi, nah itu jadi pelit. Kalau ini tentang masalah hak ya. Kemudian menaati aturan kelas atau kegiatan atau aturan-aturan bermain. Maka kalau anak-anak yang suka bermain, yang sering bersama-sama temennya, dia akan memiliki kepekaan terhadap aturan-aturan. Bahwa kalau seperti ini nggak boleh, aturan mainnya itu seperti ini. Kalau main sepak bola harus seperti ini, main baksoder harus seperti ini, dan seterusnya. Aturan-aturan itu dia pahami. Aturan di dalam kelas misalnya kan, kalau bu guru masuk seperti apa, kalau belajar duduknya kayak apa, yang seperti itu kan aturan-aturan kelas. Hanya saja memang ketika kita menegakkannya itu benar-benar memahami ini anak usia berapa, harus seperti apa gitu. Tentunya perlakuannya beda dengan anak-anak usia operasional atau usia 7 tahun ke atas. Kemudian mengatur diri sendiri. Ini anak usia 5 sampai 6 tahun harus sudah mulai bisa. Jadi misalnya nih anak-anak masuk tatap muka terbatas ya. Nah itu dia tahu jadwal gitu ya, bahwa dia masuknya itu harinya Senin sama Kamis misalnya. Maka ketika hari Senin sama Kamis pagi dia paham, dia ngerti, atau paling tidak kalau dia misalnya belum ini dengan hari atau lupa orang tuanya mengingatkan, Mas ini hari Senin loh gitu misalnya kan. Nah ketika hari Senin dia mandinya bersegera, makannya bersegera, walaupun dalam hal menyiapkan segala sesuatunya mungkin masih dibantu oleh orang tua. Dia mampu ngerti mengatur diri sendiri bahwa ini adalah waktunya saya sekolah, waktunya saya belajar. Demikian juga ketika misalnya ayah bunda ini membiasakan, anak-anak itu yang paling penting adalah pembiasaan ya.
kita membiasakan anak-anak belajar membaca itu setelah maghrib. Maka setelah maghrib anak itu akan mengatur dirinya sendiri gitu. Bukunya disiapkan mungkin, atau bahkan kalau anak-anak saya dulu waktu masih TK itu biasanya udah ini ke uminya, walaupun uminya cuapek gitu ya. Umi aku baca dong, Umi aku ikra dong, Umi aku setoran hafalan, misalnya seperti itu tuh sudah kadang-kadang berebut. Karena kalau anak-anak saya biasanya kan yang kecil ada 3 anak tuh, ada 3 yang 3 sudah ini gitu. Itu ngerti tentang jadwalnya sendiri. Walaupun sekali lagi ngertinya anak-anak ya ala anak-anak, nggak seperti orang dewasa. Tapi dia mulai mengerti bagaimana mengatur dirinya sendiri. Mandi harus kan biasanya orang tua harus ngingatkan terus, dan capeknya orang tua kan biasanya pagi hari ya bunda, ayah bunda. Saya dulu kalau pagi hari itu kalau anak-anak sudah berangkat sekolah serasa bisa bernafas gitu ya, karena disuruh makan nggak segera makan, disuruh ininya beres-beresin peralatan sekolah nggak segera, main aja nih main suruh mandi nggak cepet-cepet mandi, anak-anak begitu. Itu yang harus dilatih terus menerus sehingga akhirnya nanti anak akan mampu mengatur dirinya sendiri. Kemudian bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan dirinya sendiri. Ini anak usia B sudah mulai harus sampai di sini. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang itu salah, dia paham itu salah. Bahkan kemudian minta maaf. Berarti minta maaf ya, mama aku minta maaf ya, tadi aku begini, kayak gitu ya. Atau ketika misalnya merusakkan barang, minta maaf, membuat temennya nangis, tanggung jawab untuk kebaikan dirinya sendiri juga gitu. Itu hal yang sangat penting. Kayak misalnya sekarang pembiasaan untuk cuci tangan, pakai hand sanitizer atau pakai masker, itu kan untuk kebaikan dirinya sendiri kan. Ketika lupa dia akan bersegera untuk melakukan itu. Nah, itu ayah bunda, kita belum bisa sampai selesai untuk kelas hari ini untuk sosial emosional ya. Kita masih harus membahas yang lain di lingkup yang terakhir tentang perilaku prososial. Nanti di agenda yang berikutnya kita akan bahas tentang ini. Nah, itu ayah bunda untuk tanya jawab kita bisa lakukan setelah ini. Mohon maaf apabila ada salah, ada kurang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan menjadikan kita sebagai orang tua yang benar-benar mendidik putra-putri kita sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Demikian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.